Halo Sobat Papatola TV dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses apapun kegiatan dan aktivitas yang sobat-sobat lakukan ya, termasuk pekerjaan juga dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sobatku, di video kali ini Papatola mencoba untuk memprediksi kira-kira siapa yang akan menjadi starting line up yang akan dimainkan oleh Coach Sintayong menghadapi tuan rumah Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, dan ini merupakan pertandingan keempat setelah sebelumnya menghadapi Arab Saudi. Indonesia bermain draw, menjamu Australia di GBK juga berakhir dengan draw, dan kemarin kita juga menghadapi Bahrain, tuan rumah Bahrain, dan kita sempat unggul 2-1 walaupun kemudian kita harus menerima hasil draw. Jadi Indonesia sudah mengumpulkan 3 poin dari 3 pertandingan. Sobat-sobat Papatola, penampilan keempat menghadapi Cina tentu akan sangat kita tunggu seperti apa kira-kira kiprah dan perjuangan tim nasional Garuda bisa meraih kemenangan pertama ya di ajang kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, skema yang akan dimainkan menurut Papa tetap dengan formasi 3-4-3 yang akan bertransformasi menjadi 5-4-1 bila Indonesia ditekan oleh Cina atau dalam mode bertahan ya. Jadi transisi 3-4-3 ke 5-4-1 kalau kita diserang, kemudian dari 5-4-1 berubah lagi menjadi 3-4-3 kalau kemudian kita bisa melakukan serangan ke gawang dan pertahanan Cina. Di belakang mudah-mudahan saja tidak ada cedera yang mengganggu. Marten Paes tentu layak dan akan tetap dipercaya oleh Coach Sintayong untuk mengawal gawang Indonesia. Dan meskipun kemarin Paes kebobolan 2 gol, tapi secara keseluruhan penampilan Paes cukup bagus. Ada 3 penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Paes sepanjang pertandingan menghadapi Bahrain. Terlepas dari 2 gol yang memang 1 tendangan bebas yang sepertinya memang siapapun jadi penjaga gawangnya akan kebobolan itu dengan tendangan bebas seperti itu. Dan juga ada scrimmage yang akhir babak kedua di mana Bahrain menyamakan kedudukan. Jadi Marten Paes layak untuk dijadikan sebagai penjaga gawang utama menghadapi Cina nanti. Nah, untuk 3 center back kemarin Sintayong memainkan Jordi Amat, dan hasilnya kita tahu bahwa Jordi Amat tidak terlalu menonjol di pertandingan kemarin. Dan ada informasi juga Jordi Amat mengalami kambuh cederanya lagi ya, kambuh ya. Bukan cedera tapi cederanya yang lama kambuh. Dan ini dipastikan Sintayong akan memainkan Rizky Ridho ya. Mudah-mudahan. Jadi prediksi Papatola di belakang akan ada 3 back, di mana center back-nya adalah Jajes yang juga merupakan kapten. Kemudian di kanan ada Rizky Ridho dan di kiri ada Mes Hilgers. Dan catatannya Mes Hilgers kemarin tampil cukup bagus, cukup tenang, dan ini akan menjadi catatan positif bagi Sintayong. Dan mudah-mudahan saja trio ini akan sangat solid untuk mengawal pertahanan Indonesia menghadapi Cina nanti. Oke, kita beralih ke lapangan tengah. Jadi 3-4-3 ya. Jadi di tengah akan ada 4 pemain, dan Tom Hai sepertinya akan tetap menjadi kunci sebagai profesor yang diharapkan akan membantu dan mengatur ritme permainan. Begitu juga dengan Ivar Jenner yang akan menjadi partner di tengah. Kemudian di kiri Calvin Verdong sepertinya sudah tidak tergantikan lagi. Kita lihat sendiri bagaimana agresivitas Calvin Verdong ketika menyerang, dan kemudian juga defensifnya ketika bertransisi untuk bertahan. Calvin Verdong sangat bagus baik dalam menjaga teritorial kiri maupun dalam membangun dan membantu serangan. Nah, di kanan Sandy Walsh kemarin kurang optimal ya, kurang optimal, dan ada juga informasi Sandy Walsh mengalami sedikit cedera. Bisa saja ini akan membuat Coach Sintayong memainkan Asnawi Mangkualam, atau juga bisa memasukkan Nathan Choaon untuk menjadi pengganti dari
Sandy Walsh yang kemarin bermain sewaktu menghadapi Bahrain. Jadi ada dua kemungkinan, di kanan akan diisi Asnawi ataupun diisi oleh Nathan Choaon. Nah, untuk di depan, iya ini dia ya. Di pertandingan menghadapi Bahrain kemarin, trio penyerang kita diisi oleh Ravel Struijk di tengah, kemudian di kiri ada Ragnar Oratmangun dan di kanan ada Malik Rizaldi. Catatan Papatola, Malik Rizaldi cukup bagus sewaktu kemarin dipasang oleh Sintayong, dan sepertinya Sintayong masih akan memberikan lagi kepercayaan kepada Malik Rizaldi, terkecuali mungkin Sintayong melihat ada perbedaan antara defender Bahrain dengan defender Cina. Jadi kalau itu yang terjadi mungkin bisa saja Sintayong memainkan penyerang kanan yang lebih sedikit lincah dan berani untuk merangsek masuk, mungkin ada pada Witan Sulaiman atau Egy Maulana Fikri. Tapi yang pasti untuk Ragnar Oratmangun di kiri dan Rafael Struijk di tengah mungkin tidak akan diganti oleh Sintayong. Jadi bila mana Malik Rizaldi masuk sebagai starting line up, begitu juga Rizky Ridho masuk sebagai starting up, atau juga mungkin Witan atau juga Egy yang masuk sebagai starting line up, ini membuktikan bahwa siapapun pemain Indonesia yang diberi kepercayaan, baik yang bermain di Liga 1 baik maupun yang bermain di luar negeri, siapapun yang punya kualitas dan juga mampu meningkatkan performanya akan diberikan kesempatan oleh Sintayong untuk bermain sebagai starting line up. Jadi jangan lagi ada dikotomi antara lokal dan naturalisasi. Sepanjang pemain-pemain kita sekarang sudah memakai jersey Garuda di dada, kita sebagai supporter harus memberikan dukungan terbaik untuk tim nasional Indonesia. Jadi itu mungkin yang akan menjadi prediksi Papatola. Mudah-mudahan besok prediksi ini bisa tepat. Kalaupun tidak 100%, mungkin 95% ya. Ya, hitung-hitung Papatola belajar memprediksi dan cara berpikir Sintayong dalam menentukan susunan pemain. Oke Indonesia, oke Garuda, oke semua fans supporter tim nasional Indonesia. Besok kita berikan dukungan terbaik untuk tim nasional menghadapi Jepang. 3 poin Indonesia menghadapi Jepang. Garuda, siapa kita? Indonesia. Jangan lupa sobatku untuk share, like, komen, dan subscribe video-video Papatola TV. Sampai jumpa.